Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan juga akan TT sekalian peserta Sekolah Cinta Indonesia, kita akan simak bersama materi tentang khidmat PKS di Kota Bogor. Tentunya sudah tidak asing lagi buat teman-teman di DPR masing-masing begitu ya. Salah satu anggota Dewan ini ya seorang perempuan yang sangat luar biasa, ya mungkin ketua DPR dan juga PJ RW, bahkan mungkin PJRT ya, yang sudah merasakan beliau turun ke lapangan begitu, mendengarkan aspirasi kita, khususnya di para ketua DPR dan juga DPR. Baik, tanpa panjang kalam lagi, selanjutnya kita akan belajar dari beliau dan juga kita akan dengarkan hikmat PKS di Kota Bogor ya oleh anggota DPRD Kota Bogor fraksi PKS Dapil Timur Tengah. Kepada yang kami hormati Ibu Ana Mariam Fadilah, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPC, BPH DPC dan pengurus DPC PKS Bogor Timur. Yang saya hormati para ketua koordinator RW, Korte, simpatisan, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada acara hari ini Sekolah Cinta Indonesia yang kedua ya yang diadakan oleh DPC PKS Bogor Timur. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa bertemu, diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahim di forum ini yang walaupun lewat online insya Allah tidak mengurangi nilai ya dari yang nilai silaturahim yang kita dapat, juga wawasan yang insya Allah akan kita dapatkan pada hari ini. Tadi paparan Ustadz Taufik luar biasa ya, bahwa memang 4 pilar di Indonesia ini tidak bisa juga dibentrokan dengan agama ya, karena memang sebenarnya dasar negara kita gitu ya, juga agama Islam itu merupakan seiring sejalan dan memang bisa saling menguatkan. Baik, hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang kiprah ALEK PKS di Kota Bogor. Jadi, mangga selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya. Ya, jadi kita berangkat dari jumlah ALEK PKS ya Pak ya, yang ada di DPRD Kota Bogor saat ini. Alhamdulillah di pemilu 2019 kemarin kita diberikan amanah kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kota Bogor. Dari yang sebelumnya hanya 5 orang anggota DPRD di Kota Bogor dari PKS, kemarin kita bertambah 100%. Sehingga ada 10 orang. Dan kemenangan ini membawa kita untuk menempati posisi ketua DPRD. Nah, ini adalah foto 10 orang anggota terpilih ya Pak. Jadi Bapak Ibu dari 10 orang ini masing-masing 2 orang di tiap dapil. Jadi alhamdulillah kita rata dapat 2 perwakilan dari setiap dapil. Nah, visi dari fraksi PKS itu sendiri adalah terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Kota Bogor yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera. Jadi berangkat dari visi ini, kalau disingkat seperti tagline PKS yang kemarin hasil Munas ya, berkhidmat melayani rakyat gitu ya. Jadi bersama melayani rakyat. Jadi ini merupakan salah satu tagline yang cukup berat ya sebenarnya buat kami, karena memang itulah fungsi seorang pemimpin gitu. Bagaimana seorang pemimpin itu pelayan rakyat gitu ya. Bukan seseorang yang justru minta dilayani. Seharusnya pemimpin itu adalah orang yang melayani rakyat. Begitupun dengan visi ini ya, kami berharap kami berjuang bersama dengan struktur juga gitu, bagaimana bisa menciptakan Kota Bogor yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera, sehingga tidak ditemui lagi gitu ya kezoliman yang terjadi karena pemerintah itu lalai terhadap rakyatnya. Dilanjutkan Pak, slide berikutnya. Ya. Mohon maaf Pak Adi, yang selanjutnya. Pak.
bisa ganti. Pak Sofyan? Baik Ibu, punten. Belum bisa ya? Ya, suara Iya, saya terdengar nggak? jelas. Oh, jelas ya. Mungkin masih ini ya. Memang Coba. di sini jaringannya agak kurang bagus begitu, Bu. Oh gitu, baik. Jadi ada Oke, baik. pending tadi. Ya, jadi nah dari 10 orang itu ya Bapak Ibu kita memperoleh posisi sebagai Ketua DPRD. Ketua DPRD kita saat ini yaitu Bapak Atang Trisnanto. Nah di sini ini fotonya nih. Bapak Ibu harus tahu juga ya biar nanti kalau misalnya ketemu bisa mengenali beliau. Beliau juga sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor dan alhamdulillah saat ini mendapat amanah bisa menjadi Ketua DPRD Kota Bogor. Setahun di bawah kepemimpinan beliau, teman-teman Dewan cukup merasakan ya bagaimana DPRD ini bisa meningkatkan marwahnya di mata wali kota gitu. Kita masih punya nilai tawar gitu ya bagi pihak pemerintah Kota Bogor. Nah kemudian yang dari Dapil Timur Tengah ada 2 orang ya. Yang pertama adalah Bapak Aditya Warman Adil dan yang kedua adalah saya, Ana Mariam Fadilah. Nah kami berdua terpilih dari Dapil Bogor Timur Tengah. Memang saat ini untuk mengoptimalisasikan khidmat kami membagi tugas ya. Saya lebih fokus di Bogor Timur dan Pak Adit lebih fokus di Bogor Tengah. Bukan berarti tidak bisa lintas dapil. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan kepada Pak Adit langsung, kalau memang sudah ada hubungan ke beliau silahkan. Begitupun dengan saya ketika dari Bogor Tengah bisa membutuhkan advokasi saya pun insya Allah siap membantu. Tapi memang secara umum kami membagi 2 biar lebih fokus dalam khidmat kami. Nah, kemudian di DPRD ini ada 4 komisi Bapak Ibu. Yang pertama adalah Komisi 1 bagian pemerintahan dan hukum. Ini biasanya tentang perizinan ya, bantuan hukum. Jadi kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan dia terjerat kasus hukum, butuh bantuan hukum, bisa minta tolong ke Alek ya untuk dibantu pendampingan hukumnya. Nanti kita nanti kita hubungkan dengan bagian hukum di pemerintah Kota Bogor untuk dibantu pembelaan hukumnya. Kemudian ada juga Komisi 2 itu mengenai perekonomian dan keuangan, Komisi 3 tentang pembangunan dan lingkungan, dan Komisi 4 mengenai kesejahteraan rakyat. Ini adalah 4 pembagian komisi yang ada di DPRD dan biasanya orang-orangnya berganti di setiap tahun nih. Maka dari itu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan, kalau kenal dengan Alek di komisi terkait boleh, kalaupun tidak lewat saya sebagai penanggung jawab di Dapil Timur Tengah bisa disampaikan melalui saya, nanti saya sampaikan kepada teman-teman di komisi terkait seperti itu. Baik, selanjutnya Pak. Belum bisa ya? Ya. Nah ini, kemudian ini adalah 3 fungsi dewan ya. Kita punya 3 utama fungsi DPR itu ya. Dewan itu pertama fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang, membuat peraturan daerah gitu. Kemudian yang kedua adalah fungsi penganggaran, bagaimana merumuskan anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah setempat ya untuk anggaran di tahun ke depan, dan juga fungsi pengawasan controlling kami terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor. Lanjut. Nah, apa saja sih gitu ya yang sudah kami di DPRD lakukan terhadap 3 fungsi utama kami ini. Nah, yang pertama adalah mengenai fungsi legislasi. Jadi sudah beberapa tahun terakhir ini ya sempat mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, kita sempat demo besar-besaran saat itu menolak LGBT, dan kita ke gedung wali kota pada saat itu untuk masyarakat minta adanya membuat kasus untuk menyusun Perda anti LGBT ini. Tapi judulnya bukan anti LGBT ya. Yang pertama adalah Perda penanggulangan penyakit penyimpangan seksual.
harapan kami gitu ya, ini perda ini dapat mencegah gitu berkembangnya perilaku-perilaku amoral ya, penyimpangan seksual ini di Kota Bogor gitu, sehingga generasi anak-anak kita gitu ya bisa terlindungi dari bahaya penyakit-penyakit ini. Dan ini sedang dalam pembahasan, insya Allah tidak lama lagi perda ini akan disahkan setelah pembahasan selesai dan mudah-mudahan bisa efektif dijalankan di Kota Bogor. Kemudian yang kedua, kami saat ini juga sedang menyusun perda santunan kematian. Nah, perda ini gitu ya kami perjuangkan agar masyarakat miskin gitu ya, ketika nanti ada keluarganya yang meninggal dapat diberikan santunan kematian. Untuk apa? Karena kan biar bagaimanapun ketika ada keluarga yang meninggal ada biaya yang dibutuhkan ya untuk pemakaman, untuk pemulasaran jenazah dan sebagainya gitu, dan paling tidak ada pegangan untuk ahli waris gitu ya ketika memang salah satu keluarganya ada yang meninggal. Ini sedang kami perjuangkan saat ini, belum jadi perdanya tapi sedang dalam proses pembahasan dan mudah-mudahan juga tidak lama lagi bisa keluar dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor. Kemudian ada perda juga yang sudah disahkan kalau ini perda mengenai ketertiban umum, ketentraman dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dan yang keempat adalah pemberdayaan koperasi dan UMKM. Jadi bagaimana kami dengan perda ini berharap dapat meningkatkan ya usaha UMKM di Kota Bogor sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Ini adalah antara lain ya 4 perda yang sedang kami bahas dan juga ada yang sudah disahkan ya yang mudah-mudahan ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bogor. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran. Nah, kami juga memiliki fungsi untuk mengatur nih anggaran APBD ini mau diplotkan untuk apa gitu ya. Memang ajuannya itu dari wali kota, tapi kami sebagai dewan itu bisa nih Pak ngotak-ngatik gitu ya Bapak Ibu. Kita nggak mau nih anggaran ini pengennya untuk apa, ini untuk ini gitu. Nah, sehingga alhamdulillah beberapa perjuangan yang kami lakukan untuk APBD 2021 kami memperjuangkan adanya penambahan anggaran 15 miliar untuk anggaran RTLH, rumah tidak layak huni. Di slide selanjutnya ya Pak ya, yang kedua ya, kalau bisa diganti mengenai fungsi penganggaran. Jadi yang itu ya 15, nah ini. Ada kenaikan anggaran RTLH di tahun 2021 yang kami perjuangkan, mohon maaf ya yang sebelumnya tadi, yang penganggaran. 15 miliar untuk penambahan bantuan RTLH. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kerabatnya, tetangganya gitu ya yang butuh rumahnya untuk dibetulkan gitu ya, bisa segera mengurus permohonan RTLH ini. Tapi memang yang namanya anggaran pemerintah diajukannya sekarang cairnya nanti ya Bu tahun 2022 gitu, sehingga mohon kesabarannya untuk menunggu gitu. Untuk yang tahun 2022 maksimal pengajuannya dimasukkan tanggal 20 Desember. Nanti insya Allah teman-teman DPR bisa membantu ya, ataupun nanti lewat saya langsung juga silahkan nanti kami bantu untuk membuatkan proposalnya. Dan nanti diserahkan ke kelurahan. Kemudian juga kami menaikkan anggaran 2 miliar untuk bantuan sosial tidak terduga. Jadi kalau ada musibah gitu ya, rumahnya roboh, nggak bisa nunggu setahun gitu ya, seperti itu, bisa kami ajukan nanti untuk segera dibetulkan dengan dana bantuan sosial tidak terduga ini BSTT. Dan ini sudah kami perjuangkan untuk nambah 2 miliar di tahun 2021. Kemudian ada juga yang ketiga, kami kemarin menyepakati menaikkan BOP guru ngaji sebesar 50%. Jadi kalau misalnya yang mudah-mudahan ini di 2021 insya Allah akan segera terrealisasi kenaikan BOP guru ngaji sebesar 50%. Nah, kemudian fungsi anggaran yang lain adalah kami juga kemarin memplotkan ya anggaran untuk penebusan ijazah SD, SMP, dan SMA seperti itu. Dan juga bantuan lainnya, sehingga ini beberapa advokasi anggaran ya yang memang kami lakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah fungsi pengawasan kami sebagai DPRD. Apa saja sih yang kami lakukan? Beberapa hal terkait ini adalah kami kemarin sempat melakukan juga controlling ya terhadap pembangunan Masjid Agung yang sudah bertahun-tahun mangkrak. Kemudian juga waktu itu dapat bantuan dari dapat laporan ya Mall Boxes waktu itu di Bogor Timur untuk kami Komisi 3 yang terkait ke sana sempat meninjau dan membuat kesepakatan dengan pihak pengelola, juga kontrol terhadap beberapa pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan catatan sipil gitu ya. Juga kami melakukan pengawasan terhadap
dampak COVID ya, dan juga anggaran yang digunakan oleh pemerintah Kota Bogor. Jadi ini adalah beberapa fungsi controlling yang kami lakukan, dan itu insya Allah terus berlangsung ya ke depannya. Jadi kalau misalnya ada keluhan di masyarakat, ada temuan yang memang ini kira-kira kayaknya nggak benar nih pembangunan ini gitu ya, atau misalnya ada apapun gitu ya, maka silahkan disampaikan ke Dewan gitu ya, agar bisa ditindaklanjuti oleh kami di lapangan. Baik, selanjutnya Pak. Ya. Kemudian ini adalah program fraksi PKS DPRD Kota Bogor. Jadi kami pertama mengadakan public hearing. Jadi ada beberapa kasus-kasus besar gitu ya, yang kami kira butuh masukan dari masyarakat yang memang perlu masukan gitu ya. Maka kami biasanya mengadakan public hearing karena saat ini masih online ya, belum bisa langsung bertatap muka. Kami melakukannya secara online. Ada beberapa public hearing yang sudah kami lakukan terkait masalah waktu itu kenaikan tarif PDAM ya, yang banyak meroket, sehingga kami mengundang masyarakat, fraksi, dan juga pihak PDAM untuk menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga program kami yang kedua adalah Hari Aspirasi. Nah ini Bapak Ibu, silahkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan aspirasinya ke Dewan. Kami membuka Hari Aspirasi itu setiap hari Selasa. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, baik itu dari pribadi maupun komunitasnya gitu ya, ada yang disampaikan, silahkan datang ke fraksi PKS. Gedungnya di Jalan Pemuda ya Bapak Ibu, di lantai 3 ke fraksi PKS untuk menyampaikan aspirasinya. Ini biasanya memang kami buka setiap hari Selasa. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya ketika memang kondisinya emergency gitu ya, nggak harus nunggu hari Selasa gitu ya, silahkan datang di hari lain pun boleh. Cuman biasanya memang di hari Selasa ini ada Dewan yang standby untuk menerima aspirasi Bapak Ibu semua. Kemudian program yang ketiga adalah reses. Ini biasa memang kita lakukan ya setiap masa sidang per 4 bulan sekali. Jadi alhamdulillah untuk di Bogor Timur saya sudah masuk ke liling yang kedua ini, ke beberapa kelurahan ya. Yang pertama sudah semua di 2 bulan yang tahun yang lalu. Insya Allah nanti di hari Senin saya akan reses di 3 kelurahan lagi di Bogor Timur. Ada juga silaturahim, ini mah di luar jadwal ya, kalau misalnya ada yang perlu untuk didatangi atau yang perlu untuk disilaturahimi, kami juga meluangkan waktu untuk itu. Dan kemudian ada juga rapat kerja dan media branding. Baik, selanjutnya Bapak. Nah ini contoh ya, ada beberapa public hearing yang sudah kami lakukan, ada 4 public hearing, waktu itu terkait dengan PDAM, kemudian juga terkait dengan pembelajaran jarak jauh ya, dan juga tentang Raperda Ketertiban Umum. Ini yang sebelahnya adalah foto mengenai Hari Aspirasi ya. Kami sering hampir selalu setiap hari Selasa itu ada saja yang datang ke fraksi untuk menyampaikan aspirasinya. Baik, selanjutnya Pak. Nah, ini kemudian advokasi yang fraksi lakukan ya, yang ini di luar dari anggaran yang memang sudah ditetapkan anggaran Dewan atau kerja Dewan gitu ya. Kami juga secara pribadi atas nama fraksi melakukan beberapa advokasi. Yang pertama ini yang kemarin ya, ketika COVID mulai marak gitu ya, kami melakukan menyiapkan bantuan ya dari dana pribadi yang dikumpulkan juga dan juga ada dana fraksi yang memang kami gunakan untuk memberikan bantuan penanganan COVID-19 di dapilnya masing-masing. Kalau di total ini nilainya dari fraksi PKS sebesar 650 juta sekitar itu ya, yang sudah kami lakukan untuk membantu penanganan COVID. Di antaranya untuk masker, untuk bantuan sembako gitu ya, uang tunai, penyemprotan, disinfektan dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada bantuan UMKM. Alhamdulillah kemarin sekitar kurang lebih mungkin 1.000 orang ya yang melalui fraksi mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah pusat yang kami ajukan. Memang semuanya ada yang memang belum cair, ini juga masih PR kami. Kenapa gitu ya? Kalau dilihat-lihat sepertinya karena memang ada syarat yang belum terpenuhi atau apalah gitu ya. Tapi dari kami yang tidak masuk itu berulang kali kami daftarkan lagi gitu. Cuman entah kenapa di pusatnya masih belum terverifikasi untuk bisa dapat ya. Kemudian juga bansos COVID yang dari pemerintah Kota Bogor kami alokasikan juga untuk kurang lebih 1.000 orang yang melalui fraksi, dan juga ada penebusan ijazah
yang tertunggak SMP dan SMA sebesar 250 juta. Baik, selanjutnya. Kalau ini adalah vokasi pribadi saya gitu ya, kalau misalnya karena saya di Komisi 1 Bapak Ibu, jadi biasanya cukup banyak yang meminta bantuan terkait masalah catatan kependudukan. Nah, sebenarnya saat ini pengurusan catatan kependudukan sudah gampang di Kota Bogor ya. Online itu bisa di rumah 24 jam setiap hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat selama 24 jam bisa daftar melalui online. Cuman kalau misalnya ada yang bermasalah dan memang sulit, insya Allah saya siap membantu ya untuk mengurus catatan sipil ini. Mohon jangan disepelekan ini Pak ya, Bapak Ibu, untuk pengurusan catatan kependudukan. Karena sering sekali ya saya menemukan di lapangan itu yang biasanya minta tolong itu ketika ada yang sakit gitu ya, keluarga kita sakit gitu, atau dan dia nanti mau mengajukan BPJS PBI atau apa gitu, ternyata tidak bisa gitu dipakai misalnya, karena memang KTP-nya ada yang belum jadi gitu, atau misalnya NIK-nya ternyata kakaknya belum update gitu, ya seperti itu. Jadi atau misalnya kadang juga belum bikin akte gitu, sehingga nggak bisa bikin BPJS dan sebagainya. Nah ini mohon segera diurus ya kalau Bapak Ibu ada yang memang masih belum lengkap mengenai catatan kependudukannya. Kemudian juga bantuan sosial, keposyandu, bencana alam dan sebagainya. Dan juga ada kemarin ketika ada beberapa bencana alam ya, alhamdulillah bisa ikut membantu juga sedikit. Nah, kemudian untuk BPJS PBI juga ini Bapak Ibu kalau misalnya ada yang memang perlu untuk dimigrasi ke BPJS dari Mandiri menjadi PBI, silahkan ya, masih terbuka karena kuota Kota Bogor ini masih ada 8.000 lagi untuk BPJS PBI, sehingga masih terbuka peluang kalau misalnya ada yang memang membutuhkan untuk pindah ke BPJS PBI. Syaratnya apa gitu? Yang pertama memang harus lunas dulu ya tagihan yang sebelumnya. Setelah itu nanti diurus migrasinya di kelurahan, bisa juga nanti melalui fraksi kami bantu kalau misalnya memang ada kesulitan. Mungkin yang terakhir hanya foto-foto ya, foto-foto mengenai kegiatan saya di Bogor Timur, yang mudah-mudahan sedikit penjelasan saya hari ini bisa cukup mencerahkan ya. Sebenarnya anggota dewan tuh ngapain aja sih gitu. Saya rasa apa yang saya bicarakan hari ini sangat sedikit ya sebenarnya, mungkin masih jauh dari yang memang bisa memuaskan masyarakat. Tapi ini yang itu makanya kami perlu untuk terus diingatkan ya, jangan sampai ada yang bilang kalau udah jadi lupa gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin karena kesibukan kami sehingga memang ada yang terlupa. Untuk itulah ya peran masyarakat, peran Bapak Ibu semua untuk mengingatkan kami gitu ya. Ketika memang ada butuh bantuan jangan sungkan-sungkan ya, silahkan komunikasikan bisa dengan ketua DPR-nya ataupun ke saya langsung gitu ya, sehingga saya ingat gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang lainnya seperti itu. Karena kadang kita lupa juga bukan karena bermaksud melupakan ya, tapi kan karena nggak ada laporan kami pikir baik-baik aja gitu. Sehingga kami juga tenang-tenang aja karena nggak ada laporan. Makanya dilaporkan saja Bapak Ibu ya. Kalaupun memang kami tidak bisa bantu secara pribadi, mudah-mudahan dengan posisi kami bisa membantu mencarikan solusi ya, jalan keluar bagi Bapak Ibu semua terhadap permasalahan yang ada. Dan itu ya Pak Sofyan sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu langsung secara tatap muka ya ketika pandemi ini sudah berakhir. Jazakumullah khairan katsira.